Saya memperhatikan Anies tidak melakukan hal yang sepatutnya dan sepantasnya, terutama terkait dengan banjir. Inspirasi kata-kata, karena seringkali akhir-akhir ini kata-kata dianggap tidak penting, yang penting kerja. Memang sih Nyai udah melihat kalau manusia ini memang nggak ada kerjanya, ya nggak bisa kerja, dia hanya bisa menata kata, tapi nggak bisa menata kota. Ya. Sama-sama kita saksikan tidak ada satupun kali di 13 itu yang sudah dilakukan eksekusi oleh Pak Anies. Konsentrasi Pak Anies terhadap persoalan banjir yang tidak fokus. 158.018 orang dan badan itu bisa toko, bisa warung. Kemudian denda itu sudah ditegakkan atau sudah mengenakan denda sebesar 4.333.000.000. Saya ingin sampaikan di sini, Jakarta ini bukan saja sudah punya aturan, tapi Jakarta itu sudah menegakkan aturan dan sudah mendisiplinkan 158.000 lebih pribadi dan badan yang melakukan pelanggaran. Jadi kami itu levelnya bukan level baru bikin aturan, kami levelnya sudah menegakkan dan bisa diukur. Mau nangis saya kalau lihat itu, bro. Ini duit rakyat. Saya mau nangis, bro, kalau baca ini. Anggaran Kementerian Dalam Negeri, berita saya sambung dari anggaran Kementerian Dalam Negeri dari e-Business mencatat bahwa Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah yang paling besar mengalokasikan anggarannya untuk penanganan wabah virus COVID jenis baru senilai 10 triliun. Terus kita lihat anggaran penanganan COVID Surabaya tuh 800 miliar tok, Pak. Dan Bu Risma sanggup membuat swab gratis untuk warganya. Saya tidak menuduh, saya cuma tanya, DKI ini ngapain 10 triliun? Buat apa aja? Tolong transparasinya. 10 triliun anggaran untuk DKI itu buat apa aja? Sementara Bu Risma 800 miliar ada di Google. Ada di Google anggaran penanganan COVID-19 Kota Surabaya 819 miliar itu untuk swab gratis. Bisa, bos. Bisa. Jawab, 10 triliun itu buat apa? Masih denda. Oh my god. Bukan Anies Baswedan kalau nggak aneh kebijakan-kebijakannya. Ada aja yang bikin kita ketawa. Bukan karena orangnya lucu, tapi kebijakannya itu loh suka nggak masuk akal. Ada kebijakan yang aneh, seperti menutup kali hitam di Jakarta Pusat dengan waring supaya nggak bau katanya. Nilai proyeknya 580 juta rupiah, dipakai cuma selama 4 bulan saja. Bau di kalinya tetap menyengat, nggak ada perubahan. Lah, terus buat apa buang-buang uang 580 juta rupiah kalau gitu? Entahlah. Sekarang ada yang aneh lagi dari kebijakan Anies Baswedan. Ngecat genteng warga yang tinggal di flyover Tapal Kuda Lenteng Agung. Belum jelas sih berapa biayanya. Kalau nggak ratusan juta biasanya, nilainya bisa miliar rupiah. Masalahnya, apa sih gunanya genteng warga dicat seperti itu? Lah, ini genteng di Jakarta dicat warna-warni. Tujuannya apa? Cuma pengen dipuja-puji doang? Apa bermanfaat buat warga sekitar secara ekonomi? Atau untuk warga Jakarta secara keseluruhan? Nggak ada kan? Apalagi buang-buang duit ini dilakukan waktu pandemi. Di saat orang butuh uang, apa yang dilakukan Anies Baswedan dengan pemborosan uang itu menyakitkan hati banyak orang. Oh teman-teman, ketemu kembali dengan Nyai dari Tanjung di sini. Nah teman-teman, Nyai baru tahu ternyata Gubernur DKI, Gubernur seiman yang bernama Anies Baswedan itu ternyata dia pelukis. Oh, masa sih? Mungkin dia masa kecilnya kurang bahagia, kurang mewarnai. Jadi begitu dia udah tua kayak gini ya, tuh dia jadi gubernur, akhirnya atap-atap rumah di DKI diwarna-warnai. Memang sih Nyai udah melihat kalau manusia ini memang nggak ada kerjanya, ya, nggak bisa kerja, dia hanya bisa menata kata, tapi nggak bisa menata kota, ya. Lalu, ya, si Anies Baswedan ini dia menganggap mewarnai atap di DKI itu sudah bisa mengusir corona. Masa? Kalau gitu Nyai juga akan mewarnai atap-atap rumahnya Nyai, ya kan? Supaya corona itu tidak datang ke rumah Nyai. Sesuai ajaran Anies Baswedan, gubernur seiman yang nggak bisa kerja, ya.
Lalu si Anies juga Nyai baca di media katanya dia sudah menyerahkan bagaimana penanganan COVID-19 yang ada di DKI. Ya iyalah, ngurus banjir aja dia nggak mampu, ya kan? Ngurus kesejahteraan masyarakat di DKI aja Anies nggak mampu, apalagi ngurus corona. Tapi amat sangat disayangkan ya, dana COVID itu sudah terlanjur banyak dipakai oleh Anies Baswedan dan tidak tepat sasaran. Ya, contoh seperti dia memberikan sembako tidak sesuai dengan omongan dia. Jadi jelas manusia ini adalah pembohong. Ya, Anies Baswedan ini hanya pintar menguntai kata-kata, berjanji tapi faktanya itu tidak ada. Kita bisa melihat loh, dan Nyai bisa mempertanggungjawabkan kata-kata Nyai. Anies itu pembohong sangat. Saya tidak pernah takut menghadapi mereka. Betul tidak? Mereka hanya menganggap mereka yang paling baik dan mereka lah yang mempunyai kunci surga. Sedangkan kita mungkin bagian neraka kan ya? Mundur! Anies mundur! Anies mundur! Kita punya pemimpin yang tidak mau bekerja, hanya pandai menguntai kata. Buat apa kita punya pemimpin seperti itu? Kita ingin pemimpin yang bekerja, yang betul-betul pro rakyat, betul tidak? Ibu bapak capek nggak lihat gubernur hanya ngeles? Capek nggak hanya gubernur hanya bisa ngomong? Capek nggak? Saya bukan capek lagi. Kalau bisa hari ini Anies mundur. Pemuda Muhammadiyah langsung pasang badan untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hal itu terkait desakan Ketua Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Gerindra Jakarta Timur Ali Lubis yang minta Anies Baswedan untuk mundur. Pemuda Muhammadiyah menilai pernyataan Ali Lubis itu sebagai pelanggaran etika politik. Adapun alasan Ali mengeluarkan pernyataan itu sebagai kritik penanganan COVID-19 di DKI Jakarta oleh Anies. Ini menunjukkan bahwa saudara Ali Lubis gagal memahami politik relasi yang beretika dan beradab, dikarenakan Gerindra adalah partai pengusung utama Anies Baswedan, Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Ujar Ketua Bidang Hikmah dan Hubungan Antar Lembaga Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta, Ristan Alvino, dalam keterangan tertulisnya pada Minggu hari ini. Ristan mengatakan sebagai Ketua DPC Gerindra Jakarta Timur, Ali Lubis seharusnya punya kedekatan dan komunikasi yang mudah dengan Anies. Jalur personal ini seharusnya dioptimalkan oleh Ali untuk menyampaikan saran dan kritik tentang penanganan COVID-19. Apalagi saat ini jabatan Wakil Gubernur DKI Jakarta ditempati oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. Selama menjabat, Wagub DKI Riza Patria turut mendampingi Anies dalam penanganan COVID-19. Ristan mengatakan pendapat Ali Lubis tersebut akan menimbulkan tanya di masyarakat soal hubungan Gerindra dengan Anies. Apalagi pada tahun 2022, Pilkada DKI Jakarta akan kembali digelar.